Taib ayyuhal ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan semuanya, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan naqulu lakum wa nurahibukum jami'an ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal majlis ad-dirasi wa marhaban bindimamikum fi hadzal majlis al-uslubi. Selamat datang pada Bapak Ibu semuanya di majlis pelajaran uslub pada malam hari ini. Nuhanniukum biahsanit tahani wa tabi'it tamaniyat bi munasabati hadat ta'allum. Narjullah ta'ala li shifaina wa shifai maradana wa zawali amradina wa bulughi amalina wa husuli maqasidina wa sa'ati arzaqina halaliha wa tayyibiha wa husni khawatimina wa salahi auladina wa intifa'i ulumina wa kulli ma huwa khairun lana indallahi. Hayya bina nad'u ta'ala awalan biwasilati suratil Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat, sabaqalana an ta'allamna fil usbu'il madi darsana fil mawdu' ar-ra'i wadh-dhi'bu. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar buku kita Al-Mumtaz jilid 1 ini, judul Ar-Ra'i wadh-Dhi'bu, penggembala dan serigala. Waqad asmamna al-bayan wad-dirasata wat-tadriba ala dzalikal mawdu' wa kadzalika at-tadrib ala wad'i al-kalimat wal mufradat fi jumalin mufidatin wa kadzalika tarkibul jumal min al-asalib wat-tarakib al-mawjudah fi hadzal mawdu' khassatan fi as-safhah al-khamisah khasatan fil safhah ar-rabi'ah was-salasin. Wal'an fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah nahnu na'udu nata'allamu marratan thaniyatan darsana fil mawdu'il jadid. Kita kembali belajar pada judul yang baru. Hadza kitab al-Mumtaz al-Mujallad al-Awwal wal mawdu' at-tasi. Judul yang ke-9 tahtal mawdu' ar-ra'i wadh-dhi'bu wahlul qaryati. Ar-ra'i wadh-dhi'bu wahlul qaryati. Kemarin kita judulnya ar-ra'i wadh-dhi'bu faqat. Wal an fi hadhihi lailah nahnu nata'allam al-mawdu' al-akhar wa huwa ar-ra'i wadh-dhi'bu wahlul qaryati. Al-qissah nafsul qissah, ceritanya sama. Walakin al-mufradat wa kadzalika al-asalib takhtalif qalilan. Tetapi mufradat dan juga nama dari pelaku yang menggembalakan ini berbeda, juga uslubnya berbeda, sehingga kita perlu memperkaya. Nah, namun karena materinya sama, kita tidak belajar seperti yang kemarin, tapi kita akan belajar sekilas saja untuk menambah wawasan dalam bahasa Arab, sekaligus juga kosakata-kosakata yang pada minggu lalu tidak kita temukan. Ini buat
pengayaan kosakata kita sendiri. Untuk pengayaan kosakata dan mufradat yang kita punya ya. Baik. Al-mawdu' tawil. Judulnya panjang. Yakhtalif bil mawdu' as-sabiq. Judulnya panjang, berbeda dengan judul yang kemarin. Ya. Ini ada najid huna sitta fiqar ya. Naqra hadzal mawdu' wa najid huna sitta fiqarin faqratun faqratani fiqarun jamanya. Kita menemukan di sini ada 6 alinea. Ahlan Pak Teddy Supriyadi juga dari Bandung ya. Jumpa lagi pada pelajaran kita. Sekarang teman-temannya sudah siap bersama kita belajar Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, salam silaturahmi semua. Ya. Pak, alhamdulillah sehat, Pak. Ini dari Bandung Pak Teddy. Nanti Pak Teddy akan tahu bentar lagi kita berkenalan ya. Baik. Unzuru Al-Kitab Al-Mumtaz, Pak Teddy yang baru gabung. Al-Mumtaz Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama. As-Safhah Al-Khamisah was-Salasun, halaman 35 atau muka surat 35. Ar-Ra'i wal-Dhi'bu wahlul qaryati. Baik, ana arju wahidan minkum ayyaqra hadzal mawdu' al-faqra al-ula. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk membaca judul ini alinea pertama. Al-faqratul ula. Al-faqrah al-ula. Man yurid ayyaqra li awwali marrah. Siapa mau coba baca pertama kali? Silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan Ibu Zahara. Tafadhali an taqra'i. Ar-ra'i wa zi'bu wa ahlul qaryah. Kana Hamidun ra'iyan yar'a agnamal qaryah. Wa kana ya'khudhul agnama fi sabahil bakir. Wa yakhruju biha ila atrafil qaryati haytul asjaru wal usbul akhdar. Kana Hamidun yahmilu fi yadihil yumna asa kabiratan wa fi yadihil yusra ta'amuhu wa mizmarah wa kana yashabuhu kalbuhu alladhi yajri amamal aghnami wa qalbaha. Ya, baik, yakfi. Yaliha al-faqra tsaniyah man sayaqra ba'daha. Fatafaddal. Man yurid an yaqra faqra tsaniyah. Saya baca alinea 2. Siapa? Ana. Man? Pak Rohimat, silakan. Oh, Pak Rohimat. Silakan Pak Rohimat. Indama wasala Hamidun ila mar'a. Naam. Taraka agnamahu tar'a wa dhahaba ila syajaratin kabiratin. Wa jalasa tahtaha liyatanawala ta'amahu summa yatanawala mizmarahu wa yuganni ba'dal alhanil jamilati summa yanalu qalilan wa yanamu qalilan wa yastayqidu liyatafaqqada agnamahu wa indal ashri yajma'ul agnamahu wa ya'udu biha ila qaryati samidan. Ya, baik, jayid. Yakfi. Man yalihi an yaqra as-safha al-faqra ats-tsalitsah. Tafaddali Bu Hajbi. Naam, tafaddali Bu Hajbi. فكر حامد ذات يوم وقال لنفسه لماذا لا أسخر من أهل القرية وأخذ يفكر في طريقه
يمازح بها أهل القرية. فصعد حامد إلى شجرة عالية وأخذ يصرخ بصوت نعم عال: نعم الذئب الذئب، لقد هجم الذئب على أغنامكم، أنقذوني أنقذوني. ya طيب جيد أنقذوني أنقذوني. من يليها الفقرة الرابعة، من سيقرأ الفقرة الرابعة فيتفضل. أنا أحاول Ustaz. نعم Ibu Masna تفضلي Puan. فلما سمع أهل القرية نداء الراعي نعم أسرعوا إليه ولما وصلوا إلى وصلوا مكان نعم وصلوا إلى مكانه أخذ ينظر إليهم ويضحك ثم قال لهم لقد كذبت عليكم ها 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 عاد الناس إلى القرية غاضبين ثم نسوا الموضوع. ثم نسوا الموضوع. طيب يليها الفقرة الخامسة، من يريد أن يقرأ هذه الفقرة الخامسة؟ Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Rubiah, silakan. Tafadhali Ibu. Ba'da ayyam. Yang mana satu Ustaz? Ba'da ayyamin. Ulang lagi, Bu. Ba'da Ah, Ulangi ulang. lagi yang alina 5, Ibu. بعد أيام أعاد راعي فعلته فأسرع إليه أهل القرية فلما وصلوا القرية. إليه أخذ يضحك ويسخر منهم. في المرة الثالثة سمع أهل القرية نداء راعي فقالوا لا تذهبوا إليه إنه كاذب ولم يكن راعي كاذبا هذه المرة بل كان صادقا فقد جاءه ذنب وأكله. Ya, ja'ahu dhi'bu akalu. Taib. Ya, al-akhir, al-faqrah al-akhirah. وهي الفقرة السادسة. طيب من يريد أن يقرأ هذه الفقرة الأخيرة فليتفضل. Siapa membaca alinea terakhir ini? Silakan. Al-faqrah al-akhirah as-sadisah. Man, Saya. Ibu Ida, tafadhali Ibu. في العصر عادت الأغنام إلى القرية ولكن الراعي لم يعود فذهب أهل القرية إلى المرعى يتفقدون الراعي وعندما وصلوا إلى هناك لم يجدوا الراعي ولكن وجدوا آثار الذئب وملابس الراعي ممزقة. Al-mumazzaqata. Ya. Aiqantu biannakum tafhamuna hadhil qissah. Saya yakin Bapak Ibu semua paham cerita ini. Ijmalian, secara global paham ya, insyaallah ya. Yeah. Kisahnya sama kan? Kisahnya sama dengan variasi perbedaan sedikit. Yeah. Kalau kemarin cuma 2 kali, sekarang 3 kali, mendustainya ya. Tapi pada kali ketiga datanglah segala yang sebenarnya. Nah, ada perbedaan. Terus pada minggu yang lalu siapa penggembala? Lam yuzkar ismuhu, tidak disebutkan siapa namanya. Wal an fi hadhil qissah nahnu na'rif manir ra'i. Ma ismur ra'i. Kita pada hari ini cerita ini tahu siapa nama Hamid. Masmuhu ra'i. Ismuhu Hamid. Ismu Hamid. Baik. Ana saubayyin lakum hadhil qissah i'rabiyan. Saya akan jelaskan cerita ini secara i'rab. Silakannya bareng-bareng kita lihat ya. Kita bahas bersama-sama, Bapak Ibu simak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan bersama-sama. Ar-ra'i wa dhi'bu wa ahlul qaryati.
kana hamidun ra'iyan. Ya, baik, buat semuanya ini yang sudah pegang bukunya silakan lihat Al-Mumtaz jilid 1 halaman 35 judul yang ke-9. Silakan simak bukunya. Kana hamidun ra'iyan. Kana ini adalah fi'il naqis. Fi'il selalu diikuti oleh fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Kita semua sudah tahu. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Benar ya? Ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, ada sejumlah fi'il yang tidak mempunyai fa'il. Contohnya adalah kana, laisa, asbaha, adha. Terus berikutnya adalah zolla, amsa. Terus berikutnya lagi bata. Itu adalah fi'il-fi'il juga, tetapi tidak punya fa'il. Kenapa tidak punya fa'il? Karena fa'ilnya disebut dengan isim. Ini ada kana, terus hamidun. Hamidun ini bukan fa'il dari kana, tapi namanya adalah isim kana. Lalu ra'iyan ini bukan maf'ul bihi. Biasanya kalau ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bihi kan? Ya. Tapi ra'iyan sekalipun mansub fathatain, tetapi ini bukan maf'ul bihi, tetapi khobar kana. Harokatnya sama, khobar kana dan maf'ul bihi. Harokatnya sama, isim kana dan fa'il. Tetapi namanya berbeda. Nah, jadi kalimat kana hamidun ra'iyan, hamidun adalah isim kana. Ra'iyan adalah khobar kana. Berarti kana sebagai fi'il tidak memiliki fa'il. Karena kana tidak mempunyai fa'il, maka dalam ilmu nahwu kana ini disebut dengan fi'il naqis. Fi'il naqis. Haraitum al-kitab al-maktubah al-saburah. Apakah Bapak Ibu lihat tulisan di papan tulis? Naam. Lihat ya semuanya. Ya, naam. Fi'il itu dari segi kelengkapannya atau kesempurnaannya itu ada dua macam. Yakni fi'lun tamun dan naqisun. Fi'lun tamun artinya fi'il yang lengkap, yang sempurna. Sedangkan naqisun artinya kurang, alias tidak lengkap, alias tidak sempurna. Nah, fi'il disebut tam, sempurna ketika ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Dan disebut dengan naqis, kurang, tidak sempurna, ketika setelah fi'il tidak memiliki fa'il, namun fa'ilnya disebut dengan isim. Begitu. Dan kalau fi'il fa'il, maka berikutnya diikuti oleh maf'ul bihi. Sedangkan fi'il naqis setelah isim diikuti oleh khobar dari fi'il tersebut. Nah, fi'il naqis itu cukup banyak. Ada beberapa ya, tidak terlalu banyak juga, tapi cukup ada beberapa. Seperti kana, laisa, asbaha, adha, zolla, amsa, bata, ma infaqqa, ma fatiha, wa ma bariha, dan ma zala ya. Itu adalah fi'il naqis, tidak memiliki fa'il. Nah, maka kalimat di sini kana hamidun ra'iyan, hamidun adalah isim kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ra'iyan khabaru kana.
mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Yar'a aghnamal qaryati. Nah, yar'a ini fil apa? Fi'il mudhari'. Fil mudhari. Fil madinya apa? Tebak. Ra'a. Ra'a. Ra'a atau ra'iyah? Ra'a. Ra'iyah. Ra'a atau ra'iyah? Ra'a. Kerana ain fi'ilnya dari huruf halqi. Mesti fathah. Ibu Haji Ra'a. sudah ingat ya? Ya. Ra'a, lalu Ya, togo ya. gitu ya. Ya. Togo, lalu apa lagi? Naha gitu kan? Ya. Nah, ini ro'a yar'a, tidak ro'a yar'i. Togo yatgo, naha yanha. Begitu. Kenapa tidak ro'a yar'i? Karena ain fi'ilnya terbuat dari salah satu huruf halqi, yakni khususnya ain dan ghain serta ha. Gitu. Ini sudah kita bahas pada pelajaran sorof ya. Pada pelajaran sorof. Nah, ro'a ini dari kata, mohon maaf, ro'iyah. Yar'a itu berasal dari kata ro'a. Ro'a yar'a. Nah, fi'il mudhari ya, cirinya ada huruf mudhara'ah berupa ya di awal sebelum fa'il. Yar'a itu fi'il mudhari. Setiap fi'il pasti ada fa'il ya, kecuali yang naqis. Mana fa'il dari kata yar'a? Mustatir. Huwa. Huwa. Dhamir huwa. Damir huwa mustatir. Mustatir. Raji'un ila, kembali ke Ila hamid. ila hamid. Raji'un ila hamid. Agnamal qaryati. Agnama kenapa fathah? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Kenapa tidak bertanwin? Kerana dia menjadi mudhaf. Karena mudhaf. Bagus. Al-qaryah itu isim. Agnam juga isim. Apabila ada dua isim bergandengan, berarti itu adalah idhofah. Gandengan gabungan dua isim disebut dengan idhofah. Isim yang pertama disebut dengan mudhaf. Isim kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf syaratnya dua. Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh tanwin. Sedangkan mudhaf ilaih diawali alif lam, kasroh, dan bukan kata sifat. Makanya agnama kenapa fathah? Karena maf'ul bihi. Kenapa tidak bertanwin? Karena mudhaf kepada qaryati. Al-qaryati kenapa kasroh? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih, bagus. Wa kana ya'khudul aghnama fi sabahil bakir. Wa huruf apa? Wa kana. Wawunya huruf apa? Atof. Karena apa? Mana jadi Karena ma'tuf. Karena ma'tuf. Perhatikan, kalau ada huruf atof berarti harus ada dua unsur. Sesudahnya dan sebelumnya. Sesudah atof disebut dengan ma'tuf. Sebelum atof disebut dengan ma'tuf alaih. Bakana berarti ma'tufnya adalah kana setelah wawu. Ya. Mana ma'tuf alaihnya? Kana yang pertama. Kana yang pertama. Perhatikan, ma'tuf dan ma'tuf alaih harus sama. Fil madhi, fil madhi. Fil mudhari, fil mudhari. Isim, isim. Marfu, marfu. Mansub, mansub. Ma'tuf dan ma'tuf alaih selalu sama. Ya, ini kita sering ketemu dengan bahasa ini berulang-ulang, sehingga insya Allah tidak akan lupa lagi pada waktunya nanti. Sekarang mungkin masih ada yang lupa-lupa, tapi insya Allah berulang-ulang. At-takror, bit-takror nahnu sanahfad, jayidan. Dengan pengulangan kita akan hafal dengan baik. Kana, mana isim kananya? Isim kananya dhamir mustatir huwa. Dhamir mustatir huwa raji'un ila Raji'un ila hamid. raji'un ila hamid. Ya'khudul aghnama, kedudukannya apa? Ya'khudul aghnama, dia jumlah ini dalam kedudukan khabar kana. Khabar kana. Ya'khudul aghnama fil mudhari. Fa'ilnya kembali kepada hamid. Al-aghnama maf'ul bihi, berarti ini kalimat sempurna. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bihi. Berarti ini adalah jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, tapi i'rabnya
adalah khobar kana. Fi Khabar mahalli. kana. Fi mahalli nasbin Mahalli khobaru nasbin. kana. Kana. Khabar kana. Ya baik, kembali sebentar ke sebelah kanan. Tadi ada kata yar'a agnamal qaryati. Ini yar'a kan fil mudhari. Fa'ilnya ada, kembali ke hamid. Agnamal qaryati maf'ul bihi mudhaf ilaih. Berarti yar'a agnamal qaryati adalah khabar jumlah. Mohon maaf, adalah jumlah fi'liyah. Benar? Ya. Ya, baik. Apa coba kedudukan i'rabnya? Fi mahalli apa? Kedudukannya apa? Fi mahalli nasbin na'at. Ya, bagus. Baik. Kana Hamidun ra'iyan. Ra'iyan itu nakira atau ma'rifat? Nakira. 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 Cirinya nakira? Ciri nakira kerana ada tanwin. Tidak ada alif lam. Karena tidak ada alif lam. Bukan tanwin. Cirinya nakira tidak ada alif lam, bukan tanwin. Oh. Karena boleh jadi ada kata yang tidak ada alif lam. Mohon maaf. Boleh jadi ada kata yang tidak ada alif lam tapi juga tidak bertanwin. Ya. Betul. Cirinya nakira adalah tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Berarti ro'yan adalah nakirah ya, tidak ada alif lam. Ya. Karena tidak ada alif lam makanya bertanwin. Ya. Tanwin itu akibat karena tidak ada alif lam. Nah, kita lanjutkan. Yar'a agnamal qaryati ini adalah jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah ada fi'il mudhari, ada fa'il kembali ke hamid, ada maf'ul bihi agnamal qaryati. Nah, kalimat yar'a agnamal qaryati ini fi mahalli nasbin na'tun li ra'iyan. Bapak Ibu, kalau kita menemukan jumlah, menemukan kalimat yang sempurna, baik jumlatun fi'liyatun maupun jumlatun ismiyatun, maka jumlah itu juga punya i'rab, punya kedudukan. Apa kedudukannya? Tergantung kata sebelumnya. Kalau al-jumlah ba'dan nakirah na'tun. Wal jumlah ba'dal ma'rifah. Ini rumus. Bapak nanti bisa ingat ini ya. Al-jumlatu ba'dan nakirati na'tun. Wal jumlatu ba'dal ma'rifati halun. Kalimat setelah isim nakirah adalah na'at. Dan kalimat setelah isim ma'rifat adalah hal. Yang sudah belajar ini menguatkan. Yang belum belajar ini pemberitahuan. Kalau ada kalimat setelah isim nakirah, berarti kalimat itu kedudukannya, i'rabnya adalah na'at bagi nakirah sebelumnya. Nah ini ro'iyah nakirah. Sedangkan yar'a agnamal qaryati adalah jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah setelah isim nakirah. Maka jumlah fi'liyah ini yar'a agnamal qaryati punya i'rab. Punya kedudukan dalam kalimat. Karena dia setelah isim nakirah, maka ini teorinya. Na'at. Maka tadi betul kata Bu Hajbi, yar'a agnamal qaryati adalah na'at untuk ro'yan. Nah, namun kalau kalimat itu setelah isim ma'rifat, maka kalimat itu, jumlah itu disebut dengan hal. Halun. Nah, kalau na'at sering kita temukan, kalau hal masih jarang. Tapi insya Allah pada waktunya akan sering juga kita temukan. Ini teori ini bisa kita ingat-ingat ya.
Al-jumlatu ba'dan nakirati Al-jumlatu ba'dan nakirati na'tun wal jumlah ba'dal ma'rifati halun. Silakan ingat-ingat ya. Teori ini mudah diingat insyaallah, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga pada waktunya mudah dipraktekkan. Al-jumlatu ba'dan nakirati na'tun wal jumlah ba'dal ma'rifati Halun. halun. Ustaz, Apa tidak? okey, ya. Saya nak bertanya, adakah Ya. jumlah selepas isim nakirah tu mesti jumlah atau bagaimana kalau syibu jumlah, misalnya jar majrur? Termasuk syibhul Termasuk. jumlah. Okey, termasuk ya. Ini kalau lengkap nih, al-jumlah au syibhul jumlah Okey. ba'dan nakirati na'tun. Wal jumlah au syibhul jumlah ba'dal ma'rifati halun. Ada yang masih belum paham tidak? Atau apakah ini sudah bisa dimengerti? Ya, bisa. Baik, jumlah ada berapa dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu? 2. Ada dua. Ada dua. Apa saja? Jumlah fi'liyah dan jumlah Ya, dan jumlah ismiyah. Ya. Nah, terserah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, bahkan syibhul jumlah, kalau setelah marifat, kalau setelah nakirah, nah, dan kalau setelah marifat, hal. Begitu. Jadi di judul buku kita menemukan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Bisa tidak kalau jumlah ismiyah? Sangat mudah. Kita bisa buat sendiri. Tapi sementara tidak dibahas sekarang biar enggak terlalu panjang. Nanti pada waktunya aja kalau ketemu dengan dengan maudhu, dengan temanya. Baik, kita lanjutkan. Wa kana ya'khudul aghnama fis sabahil bakiri. Al-aghnama maf'ul bihi fis sabahil bakiri jar majrur. Mana jar? jar huruf Harf jar. Mana majrur? as-sabahil As-sabahil bakir. Terbuat dari apa unsurnya? As-sabahil bakir. dari na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Mana na'at? Na'atnya al-bakir. Al-bakir. Mana man'ut? As-sabah. Ya. As-sabah. Tahu tidak artinya al-bakir? Pagi-pagi. Pagi-pagi. Awal-awal pagi. Pagi-pagi benar. Benar. Ini sebenarnya penguatan. As-sabah itu pagi. Tapi kalau disebut al-bakir, pagi-paginya pagi-pagi sekali. Early morning. Awal pagi lah Ustaz. Awal pagi benar. Awal pagi. Kalau dulu di kampung, para petani, para peladang, ke sawah itu sebelum matahari terbit. Sudah keluar di bendang. Sebelum matahari terbit, mereka sudah keluar ke sawah masing-masing, ke ladang masing-masing. Ya. Itu fis sabahil bakir. Setelah subuh langsung pergi. Nah, kalau misalnya jam 7, jam 8 itu as-sabah, sobahan. Sobahan. Tapi kalau paginya pagi-pagi sekali itu al-bakir. Bakir. Ada perbedaan. Mungkin kita hafal sebuah tasbih yang bunyinya begini. Alhamdulillahi hamdan katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada kan ya? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah bukratan wasilan. Bukratan artinya pada pagi hari benar. Wasilan dan petang hari. Bukrotan kebalikannya adalah asil, asilan. Kalau sobahan kebalikannya adalah masaan. Pasangan-pasangannya sobahan, masaan. Masaan, pagi petang. Pagi dan sore. Kalau bukrotan pasangannya adalah asilan. Silan. Wa nusabbihuhu bukratan wasila. Dan kita bertasbih kepada Allah bukrotan pada pagi-pagi benar, wasilan dan petang. Apa bedanya petang dan sore? Kalau dalam bahasa Indonesia,
kalau dalam bahasa Indonesia nih ya, petang itu sudah dekat maghrib. Matahari sudah gelap, sudah hampir tenggelam. Itu petang. Sedangkan kalau sore, matahari masih nampak di barat, itu sudah sore, disebut sore. Nah, bahasa Arabnya, kalau sore, masaan. Kalau petang, asilan. Pagi, kalau paginya sudah siang, sudah bercahaya mataharinya, bersinar, itu sobahan. Kalau paginya matahari belum terbit, bukrotan. Bukroh. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita gunakan, kalau kita nak katakan pagi, benar-benar pagi sebelum matahari terbit, kita katakan terus fil bukrah gitu. Boleh. Tak boleh gunakan fil bakir Bukrotan saja. Ana adhabu ilal madinati bukrotan. Itu boleh. Atau seperti yang ada di buku ini, fis sabahil bakir. Ana adhabu ilal madinati fis sabahil bakiri, atau sabahan bakiran. Jadi boleh 3 ungkapan ya. Ana adhabu ilal madinati bukrotan. Yang pertama. Yang kedua boleh juga ana adhabu ilal madinati fis sabahil bakiri. Yang kedua. Yang ketiga, ana adhabu ilal madinati sabahan bakiran. Pagi-pagi benar, qabla tulu'i syamsi. Maknanya istaiqazu bolehlah Ustaz kan? Istaiqazu. Istaiqazu maknanya apa? Bangun ya Ustaz. Bangun tidur. Terjaga dari tidur. Jaga dari tidur. Terjaga, bukan bangun Ibu. Oh, bukan bangun ya? Terjaga tidak selalu bangun. Mata kita terpejam, kesadaran kita hilang saat tidur. Kemudian ketika mendengar suara bising, suara ribut-ribut, kita terjaga, mata kita terbuka, kesadaran kita kembali, itu yastaiqidu, istaiqadha yastaiqidu. Terjaga. Kesadaran kita kembali. Kita bisa merasakan apa yang ada di sekitar, mendengar, melihat. Itu istaiqadha. Nah, kalau bangun itu qoma yakumu. Setelah sadar, terjaga, baru berdiri. Itu qoma yakumu. Oke. Ada tidak orang berdiri sebelum yastaiqidu? Tak boleh. itu kalau apa, mengigau. Gelindur. Kalau kita panggil mengigau, bangun sendiri. Mengigau, iya. Mengigau. Tapi mata tutup Kak Ajbi. Mata. Betul. Ada mata tutup, tapi kaki berjalan. Ya. Iya. Apalagi kalau nanti tangannya begini. Ya, begitu. Yastaiqidu, terjaga, kesadaran kembali ke dalam jiwa kita, tapi belum beranjak dari tempat tidur. Masih berada. Jadi yastaiqidu wa yaqumu. Terjaga dan bangun. Berdiri. Begitu ya? Wa kana ya'khudul aghnama fis sabahil bakiri wa yakhruju biha. Biha kemana haknya? Biha aghnam. Aghnam. Apa aghnam artinya? Kambing-kambing. Kambing-kambing atau domba-domba. Jamak dari ghanamun. Ila atrafil qaryati, ila harful jar, atrafil qaryati majrur. Kemana atraf? Hujung. Ujung. Ujung. Pinggir-pinggir atau ujung-ujung desa. Pinggir kampung. Ya, ujung kampung. Haitsul asjaru wal usbul akhdaru. Masih ingat tidak? Pada judul yang lalu kita menemukan kata min haitsu ya. Min haitsu atau. Ingat kan? Ya. Ini kata yang sama tanpa min. Haitsu saja. Haitsul asjaru wal usbu al akhdaru. Haitsu tidak memudofkan. Sehingga tidak menjadi haitsul asjari, tapi haitsul asjaru wal usbu al akhdaru. Haitsu ini kata mabni
dan tidak mengubah kata tidak mengubah kata sesudahnya. Ini menjadi Jadi, zaraf atau tidak Ustaz? Haitsu? Ya, kalau zorob nanti sesudahnya harus mudhof ilaih. Betul lah. Ini haitsu kata yang mabni saja. Oh. Dia tak jadi mudhaf lah. Tidak jadi mudhof. Nah, Keberadaannya tidak berpengaruh secara i'rab. Okey. Jadi kalau disebut ini haitsu adalah ismun mabniun ala dhammi. Isim yang mabni atas dhammah. Ustaz, jadi asjaru ni jadi apa dari segi i'rab? Nah, ini juga apa bisa kita telah ya min haitsul asjaru wal ushbul akhdaru. Lalu apa kedudukan dari al asjaru wal ushbul akhdaru? Dia marfu'. Dia marfu'. Terus apa kedudukannya? Kalau marfu kan itu i'rabnya. Yakhruju fi'il. Fa'ilnya kembali kepada hamid. Biha jar majrur ila atrafil qaryati. Terus haitsul asjaru, haitsu kan isim mabni, tidak berpengaruh pada i'rab. Lantas apa asjaru kedudukannya? Kalau saya cenderung mengatakan ini sebagai mubtada. Saya cenderung mengatakan al-asjaru sebagai mubtada. Gitu. Sebagai mubtada saja. Wal ushbul akhdaru adalah na'at man'ut. Wawunya huruf ataf. Al ushbul akhdaru sekaligus ma'tuf kepada al-asjaru. Haitsu. Begitu. Mungkin ibu bertanya, kalau al-asjaru dan al-ushbul akhdaru adalah mubtada, ibu bertanya tidak mana khobarnya? Mahdhuf. Mahdhuf. Apa? Nah, kalau yang saya pahami takdirnya adalah fihi atau fiha. Haitsu fiha al-asjaru wal ushbul akhdaru. Fiha hanya kemana? Ke atrafil qaryati. Jadi al-asjaru adalah mubtada. Khobarnya setelah kata haitsu ada fiha, fihanya dibuang. Fiha adalah khobar muqaddamnya. Khobar yang didahulukan. Berarti al-asjaru adalah mubtada muakhar. Jadi haitsu fiha al-asjaru wal ushbul akhdaru. Asalnya begitu. Ini bahasanya lincah. Baik, kita lanjutkan. Kana Hamidun yahmilu fi yadil yumna ason kabiratan. Yahmilu adalah khabar kana ya. Yahmilu fi mudhari fi yadil yumna jar majrur. Yadihi majrur oleh fi. Jadi mudhof, hinya mudhof ilaih. Al-yumna ini na'at. Na'at. Man'utnya mana? Yadi. Yadihi. Yadihi mudzakkar apa muannas? Muannas. Muannas. Ada tamar butuh tidak? Ada. Tidak. Tidak ada. Apa ciri muannas untuk yadun? Kerana dia adalah anggota badan yang berpasangan. Ya, berpasangan ya. Anggota tubuh, anggota badan berpasangan itu muannas sekalipun tidak ada tamar butuh. Tangan, kaki, telinga, hidung itu yang berpasangan itu muannas. Al-yumna itu kata muannas Bapak Ibu. Ya. Ya. Kalau mudzakarnya apa? Yamin. Al-yamin. Yamin. Yamin. Ya ashabul yamin. Ada kan di Al-Quran surat Al-Waqiah ya? Ya. Ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Ya. Yahmilu fi yadil yumna ason kabiratan. Tebak, ason kabiratan apa i'rabnya? Apa itu? Ini khabar kana. Bukan. Tidak. Oh, ini Maf'ul. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari mana? Yahmilu.
Yahmilu. Oh ya ya. Ya. Semula yahmilu ason kabirotan fi yadil yumna. Asal. Kenapa ason mansub? Karena dia adalah maf'ul bihi, mangsa atau objek dari kata yahmilu. Maf'ul bihi-nya disimpan di belakang setelah jar majrur. Yahmilu fi yadil yumna ason kabirotan. Ason ini kata mudzakkar tapi makna muannas. Makanya kabirotan. Wa fi yadil yusra, al yusra ini muannas. Kalau mudzakarnya apa? Yasir. Ya. Sir. Sebenarnya aisar tapi tidak digunakan. Kalau kiri untuk mudzakarnya shimal. Ashabus shimal, ashabul yamin. Ada kan? Ya. Ada ashabus shimal, ada ashabul yamin, golongan kanan dan golongan kiri. Kiri. Ashabul yamin golongan kanan, ashabus shimal golongan kiri. Kalau mudzakarnya shimal, kalau muannasnya yumna. Maaf. Kalau muannasnya yusro. Mudzakarnya shimal, muannasnya yusro. Jadi bukan aisar, bukan yasir. Oh. Yusro. Yusro, kalau mudzakar ashimal. Yusri. Yusro. Di shim. Beda lagi. Beda lagi. Inna ma usri yusra beda lagi. Bukan lain Ustaz ya? Beda lagi. Bu. Yusra. Inna ma'al usri yusron. Itu ain. Sulit. Sulit. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yusron ini bacanya yusron, tulisannya setelah ro ada alif. Sedangkan kiri itu ada ya. Tuh gini yusro. Maksud. Yusro itu keringanan atau kemudahan. Kiri itu memang mudah atau ringan. Coba Bapak Ibu bandingkan tangan kanan dan tangan kiri. Besaran mana? Kanan. Kanan. Ya, kalau kita perhatikan tangan kanan, tangan kiri kita, biasa tangan kanan lebih besar daripada tangan kiri ya. Ya. Yang saya tahu. Ya. Kalau saya sendiri perhatikan tangan kanan lebih besar daripada tangan kiri. Iya. Tangan kiri lebih ringan, lebih Iya. mudah bawanya. Tangan kanan lebih berat. Makanya Iya. kiri disebut dengan yusro. Kenapa? Karena ringan, mudah bawanya. Oh. Tapi bawa barang emas. Iya. Tangan kiri lebih ringan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau coba ditimbang, boleh tuh tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, dulu ketika saya masih kecil, merasa heran kenapa tangan kanan saya besar, tangan kiri saya kecil. Apakah ada kelainan begitu? Ternyata tangan kanan lebih besar daripada tangan kiri karena sering digunakan. Sering dipakai buat bekerja, buat membawa barang atau membawa apa yang berat-berat, biasa tangan kanan. Tangan kiri jarang kita gunakan untuk yang berat-berat. Nah, jadi tangan kiri itu ringan dan mudah. Tapi tangan kanan itu disebut dengan yumna. Artinya apa yumna? Dari kata yamuna, artinya berkah. Oh, yamuna. Tangan kanan disebut dengan yumna karena tangan kanan ini banyak bekerja, banyak beraktivitas, banyak beramal, maka dapat keberkahan. Makanya disebut dengan yumna. Yang kanan berat, penuh berkah, yang kiri ringan, mudah dibawa. Mudah dibawa. Begitu. Nah, tangan kanan al-yadul yusra, mohon maaf salah sebut. Tangan kanan al-yadul yumna, tangan kiri al-yadul yusra. Wa fi yadil yusra ta'amahu wa mizmarahu. Nah, ini detail ya. Kalau yang cerita minggu lalu tidak disebutkan tangan kanan bawa apa, tangan kiri bawa apa, tapi memang bawa tongkat. Kemarin itu pada judul yang lalu si penggembala bawa tongkat memang, tetapi tidak disebutkan tongkatnya di tangan kanan.
Dan tidak disebutkan tangan kirinya bawa apa. Kalau cerita ini tangan kirinya bawa makanan dan mizmar. Apa makna mizmar? Ada yang tahu Seruling. tidak? Seruling. Mizmar. Oh, seruling. Seruling. Oh, Mizmarun. seruling. Sama di sana bahasanya seruling ya. Ya, Suling atau seruling. seruling. Ya. Seruling. Kalau di Indonesia seruling, di Melayu seruling ya sama ya. Ya. Ya, kalau di bahasa etnis Sunda itu suling. R-nya hilang. Suling juga sama. Suling. Suling. Bahasanya alif suling. Mizmar. Nah ini kosakata baru ya, kemarin kita tidak temukan. Ya. Kalau di sini banyak suling. Nah kalau tahu bahasa Arabnya suling itu mizmarun. Kalau kita ingin tahu bahasa Arabnya seruling, mizmar. Tongkat aso atau ason. Mizmar. Seruling bambu. Mizmarul khosyabi ya. Mohon maaf. Mizmarul kosobati. Kalau khosab kayu ya. Seruling bambu itu bahasa Arabnya adalah mizmarul kosobati. Seruling bambu. Kosobah bambu. Wa kana yashabuhu kalbuhu alladhi yajri amamal aghnam wa khalafaha. Nah, saya akan coba cek teori yang sudah kita pelajari ya pada beberapa waktu yang lalu. Wa kana yashabuhu wa huruf apa? Atap. Atau Atap. kana apa? Kana matuf. Matuf alaihnya mana? Matuf alaihnya adalah kana yang pertama. Kana yang paling dekat, bukan Paling yang dekat. pertama. Oh ya, yang paling dekat. Ya, betul. Paling dekat. Kana ada 3 dia sebelumnya. Kana hamidun, kana yakhudu, kana hamidun lagi. Nah, wa kana yasabu, kana ini matufnya kepada kana yang paling dekat. Kalau mencari matuf alaih, cari yang dekat. Asal ada kesamaan. Isim kananya kembali ke hamid ya. Ya. Yashabu berarti khobar kana, khobar jumlah. Yashabu. Nah kita cek sorob. Yashabu fil apa? Mudhari'. Fil mudhari'. Mudhari'. Apa fil madinya? Tebak. Sahabah. Sahibah. Sahibah. Apa? Sahiba. Oh, ha. Oh, sahabah. Oh, tak. Sahabah. Sahabah. Ha. Huruf halqi. Jadi sahabah. Halki, huruf halki. Huruf halki ya. Ya. Huruf halki. Yasma'u apa fil madinya yasma'u? Sami'ah. Samia. Yashhadu apa fil madinya? Syahidah. Syahida. Yahmadu apa fil madinya? Hamidah. Berarti yashabu apa fil madinya? Sahibah. Sahibah. Sohiba. Sahibah. Tak mesti huruf halqi mesti baris fathah, Ustaz. Ia. Sohiba yashabu. Bukan fathah yaftahu, tapi hamidah yahmadu. Ikut ke hamidah yahmadu, bukan ikut ke fathah yaftahu. Sohiba yashabu menemani. Yashabuhu. Hu-nya domir kan? Ya. Kalbuhu. Nah, kalbu kenapa fathah? Kerana kalbu adalah fa'il kepada yashabu. Fa'il yang muakhir, fa'il yang dibelakangkan. Muakhir. Sedangkan hu yashabuhu itu adalah maf'ul muqaddam. Maf'ul bi muqaddam adalah fa'il. Nanti jangan lupa menerjemahkannya biasa bagaimana. Ya. Ini ketemu lagi. Dipasifkan. Seru ya Bapak Ibu. Uslub seperti ini akan sering kita temukan. Makanya ini akan menjadi hal yang buat kita nanti akan biasa. Nah, tapi saya sering ulang-ulang agar kita tidak lupa sehingga nanti refleks kalau menemukan fi'il lalu maf'ul bihinya mendahului fa'il, maka ingat menerjemahkannya bagaimana? Dipasifkan. Dipasifkan. Kata kerjanya dipasifkan. Dan ia ditemani oleh anjingnya. Jadi bukan dan ia menemaninya anjing, bukan begitu. Ia ditemani oleh anjingnya.
Alladzi yajri. Nah, alladzi ini apa? Alladzi ialah isim Mausul. Isim mausul. Coba saya tanya ya, ingat tidak isim mausul syaratnya apa? Isim mausul syaratnya sebelumnya isim ma'rifah. Sebelumnya ma'rifat. Ma'rifah. Terus Bermakna dia sesudahnya? ada. Dan sesudahnya jumlah. Nah, Jumlah. begitu. Syarat isim mausul ada 2. Sebelumnya harus ma'rifat, sesudahnya harus jumlah. Hmm. Sekarang kita cek alladzi, apa kata sebelumnya? Kalbuhu. Kalbuhu. Kalbu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifah. Kan Ma'rifah. tidak ada alif lam. Ya, tetapi dia menjadi mudhaf kepada dhamir hu Nah, baik. yang ma'rifah. Kalbu memang tidak ada alif lam, tetapi dia mudhaf kepada domir, berarti mudhafnya kepada ma'rifat. Ya. Domir itu ma'rifat. Kalau ada mudhaf, kalau ada kata mudhaf kepada ma'rifat, berarti ma'rifat. Kalau ada isim mudhaf kepada ma'rifat, maka isim tersebut Menjadi ma'rifat. Jadi Menjadi ma'rifat. Yajri fi'il kan? Ya. Berarti jumlatun fi'liyatun, berarti kalimat sempurna. ya. Makanya boleh menggunakan alladzi isim mausul. Hmm. Jumpa lagi dengan isim mausul. Ya. Nah, ini akan menjadi modal kita terus berulang-ulang sehingga kita semakin terampil dan skillful ya. Amamal aghnami wa khalfaha. Ma mana amamal aghnami wa khalfaha? Di hadapan Hadapan kambing-kambing kambing-kambing dan belakangnya. Ya, di depan kambing dan di belakangnya. Jadi anjingnya itu kadang di depan kambing, kadang di belakang kambing. Biasalah jalan-jalan ke sana kemari dengan sukariang kan? Senang diajak main. Indama wasala hamidun ilal mar'a. Ustaz, Ibu. Afwan. Ya. Sebelum itu, yang kalimah ta'amahu, dia kan apa dia mansub. Adakah dia maf'ulun bi kepada yahmilu juga? Betul sekali. Baik. Kembali ke alinea pertama, lihat kata tu'amahu wa mizmarahu. Kenapa tu'ama maf'ul bihi itu kenapa tu'ama itu fathah? Karena maf'ul bihi dari yahmilu. Yahmil. Bagaimana penjelasannya? Begini. Kana hamidun yahmilu fi yadihil yumna ason kabiratan wa fi yadil yusra, itu perhatikan, wa fi yadil yusra ada wawu. Berarti wawu ini apa namanya? Wawu ataf. Atof. Mana matuf? Maktufnya Yadihi. Yadihi. Fi yadil yusra. yusra. Kemana matuf alainya? Maktuf fi yadihil yumna. Fi yadil yumna sama. Matuf alaih harus saling sama. Nah, matuf alaihnya selesai sampai situ apa tidak? Tidak, masih sampai berikutnya. Sampai selesai titik. Jadi matuf dari wa ini adalah fi yadil yusra ta'amahu wa mizmarahu. Itu matufnya. Oh, Panjang. Boleh panjang begitu, Ustaz ya? Benar. Benar. Matuf itu boleh satu kata, boleh kalimat panjang. Matuf itu boleh satu kata tunggal, boleh berupa kalimat panjang. Sepanjang jalan kenangan. Kita bergandeng tangan. Alif. Alif. Ya. Ya panjang boleh. Gitu. Jadi al-lazi tadi tu jadi silatul mausul tu dalam bentuk jumlah fi'il lah Ustaz ya, jadi amal-amal. Yang mana Puan? Al-lazi itu kalbuhu. Al-ladzi isim mausul benar. Terus Silatul mausulnya ya jadi amal-amal aghnami wa khalfaha tu. ya al-ladzi isim mausul. Silatul mausulnya yajri. Oh, sampai situ saja Ustaz. Enggak, sampai selesai Oh, kalimat. Yajri amamal aghnami wa khalfaha. Silatul mausul
maktub, mubtada, khobar, naat man'ut itu bisa satu kata tunggal, bisa juga merupakan kalimat. Ini kita sudah mulai menemukan kalimat-kalimat yang bervariasi. Semakin banyak kita baca teks Arab, semakin kaya kita menemukan uslub-uslub dalam bahasa Arab. Dan itu akan memperkaya kita nanti kalau buat kalimat. Saya yakin kalau misalkan Bapak ini terus ini istiqomah, insya Allah pada waktunya Bapak Ibu bisa buat kalimat, buat teks, buat tulisan berbahasa Arab dengan baik. Ya Allah. Amin. Insya Allah. Saya yakin. Saya yakin. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah memiliki keyakinan itu, insya Allah pada waktunya akan bisa membuktikan. Dan ketika kita buat uslub, buat kalimat itu dalam rangka itu. Baik, cukup ya? Ya. Astamir, indama wasala hamidun ilal mar'a, indama ketika teman-temannya adalah hinama, lamma, bainama, waktama. Kita sudah pernah bahas ini ya. Ya. Setelah indama harus fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah ini saya ingat waktu itu beberapa waktu yang lalu bapak-bapak juga sudah buat contoh kalimat ini. Benar ya, bisa. Setelah indama, lama harus fi'il madhi. Wasala fi'il madhi, hamidun adalah fa'ilnya. Ilal mar'a, majrur mar'a dari ila. Kenapa tidak kasroh? Kerana ianya adalah isim maksud. Ya, karena mar'a dari isim maksur. Dia Jadi muqaddar. nanti majrurun al mar'a majrurun ila wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifil maksurati. Kasrohnya adalah muqaddar, dikira-kira atas alif maksurah. Taraka aghnamahu tar'a wa dhahaba ila syajaratin kabiratin. Dia tinggalkan kambing-kambingnya tar'a. Ma mana tar'a di sini? Taraka aghnamahu. Di awal tar'a artinya menggembala. Nah, tapi kalau sini tar'a mananya adalah bermain-main. Bermain. Atau merumput, bahasa kitanya, bahasa Indonesianya merumput. Merumput itu artinya mencari dan memakan rumput. Kambing kalau menemukan ladang, apa yang dia lakukan? Makan rumput. Mencari. Makan rumput lah. Nah, makan rumput bahasa Arabnya apa? Taru'ah lah tadi. Yar'a lah. Yar'a. Oh ya. Ya. Jadi yar'a ini boleh bererti menggembala pun boleh, berarti makan rumput pun boleh. Iya, boleh. Oh. Iya. Boleh menggembala, boleh merumput. Lihat konteks. Kalau kambing merumput lah, tapi kalau penggembalanya menggembala. Malah. Jangan sampai salah nanti kana hamidun yar'a. Hamid sedang merumput. Jangan. Jangan terbalik. Boleh juga Baik. Ustaz. Ada konteks dia cari rumput untuk kambing-kambingnya Ustaz. Ya. Ustaz, kenapa apa tu? Taraka kan fi'il madhi, Betul? fi'il mudhari. Macam mana uslubnya satu? Nah. Baik. Taroka fil madhi. Kenapa taroka fil madhi ini adalah jawab dari kata indama. Indama, betul. Pada saat itu kan sartiyah merupakan kalim indama wasala hamid ilal mar'a, ini adalah jumlatun syartiyatun. Jumlah syartiyah. Berikutnya ada jawaban. Jawabannya sama-sama fil madhi karena syartiyahnya juga fil madhi. Wasala fil madhi kan? Ya. Maka taroka jumlah jawabnya juga fil madhi. Fil madhi, ya. Hamid meninggalkan, membiarkan kambing-kambingnya merumput. Nah, ketika Hamid meninggalkan, kenapa menggunakan fil madhi? Karena ceritanya ini
sudah terjadi dan diceritakan ulang oleh penulis. Nah, tetapi dalam cerita ini kami digambarkan merumputnya sedang atau telah selesai? Sedang. Sedang. Makanya mudore untuk berumputnya. Kalau kita bilang wa taraka mahu ro'ats, berarti merumputnya udah selesai. Kalau setelah kata taraka mahu ro'at fil madhi, berarti kambingnya sudah tidak merumput lagi, udah selesai. Yang telah selesai tu si Muhammad tu, Hamid tu Ustaz. Tapi yang sudah selesai Hamidnya. Kalau kambingnya belum selesai. Kambingnya belum. Kambingnya lagi asik. Sedang senang dia. Sedang senang kambing mendapatkan rumput banyak. Segar-segar. Begitu. Makanya menggunakan fi'il mudhari'. Nah, ini pun bisa kita gunakan dalam uslub kita, Ibu. Misalnya gini. Saya melihat kamu pergi ke sekolah. Ra'aituka tadhabu ilal madrasati. Ra'aituka, aku melihat kamu. Ra'aitu fil madhi. Ra'aituka tadhabu fil mudhari'. Aku lihat engkau pergi ilal madrasati, ke sekolah. Wajada Hamidun sahibahu ya'kulu fil mat'ami. Hamid menemukan temannya sedang makan di restoran. Makanya sedang berlangsung atau sudah selesai? Sedang berlangsung. Sedang berlangsung, maka gunakan fi'il mudhari'. Kalau bilang wajada Hamidun sahibahu akala, berarti makannya udah selesai. Nanti dia nggak diajak makan. Hamid nggak diajak makan kalau sudah selesai makannya. Tapi kalau belum selesai, diajak makan Hamidnya nanti. Jadi begitu bedanya. Baik ya, Ibu ya. Ya. Wa dhahaba, wawu huruf atof. Dhahaba ma'tuf. Tebak ma'tufnya, ma'tuf alainya kemana? Taroka. Taroka apa ke tar'a? Taroka. Sebab Taroka. Madhi. Karena sama-sama madi. Madi sama madi. Sama-sama. Ma'tuf alaih harus saling sama. Ingat. Ya. Ingat. Baik. Ila syajaratin kabiratin jar majrur. Syajaratin nakiroh apa marifat? Nakirah. Nakiroh. Berarti maknanya nanti ke sebuah pohon yang besar. Wajalasa tahtaha wa huruf atof lagi. Oke. Tahtaha zorof. Tahta zorof ya. Baik. Tahta zorof. Hanya apa kedudukannya? Udah pilih. Kamu udah pilih. Liyatana wala. Li huruf apa? Huruf jar. Jar. Ya tanawala isim apa fi'il? Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa huruf jar bertemu mudhari? Karena adanya an mudmarah. Nah, ini sesungguhnya awalnya adalah liyatanawala itu li'an yatanawala. Ya. Annya dibuang. Jadi asalnya adalah li'an yatanawala. Terus annya dibuang menjadi liyatanawala. Ya. Liyatanawala. Semula adalah liyatana maaf salah tulis. Apa Bu? An-Masdari kan? Ya. An-Masdari ya, bagus. Annya dibuang menjadi liyatanawala. Meskipun dibuang tapi fungsinya masih tetap ada. Makanya yatanawala ini mansub bukan oleh li tapi oleh an. Huruf li itu jar. Jar tidak boleh ke isim, tidak boleh memasuki isim. Yatanawala fil mudhari ini kenapa bisa dimasuki oleh ili? Karena ada sesungguhnya ada li'an. Dan an itu an masdari ya, berarti isim juga. Iya betul.
Yatanawala ta'amahu maf'ul bihi thumma yatanawala mizmarahu wa yughanni ba'dal alhani al-jamilati thumma yanamu qalilan wa yastayqizu. Tuh, thumma yatanawala, thumma apa namanya? Sama Ataf. Atof, yatanawala apa? Maktub lah. Matuf alainya mana? Yatanawal. Yatanawala lagi, sama-sama mudhari kan? Ya. Ingat ya, matuf dan matuf alaih selalu sama. Mudhari, madi. Benar ya? Ya. Mizmarohu, kenapa ro fathah? Maf'ulun bih. Maf'ul bihi. Baik. Wa yughanni. Tebak yughanni mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Apa primadinya? Ghanna. Yughanni. Yughanni. Artinya menyanyikan, sing. Ba'dal alhanil jamilati. Al-alhan itu jamak dari lahnun ya. Lahnun, alhan. Apa? Lagu-lagu. Lahan. Song. Dalam bahasa. Ya, al-jamilati ma'tuf, mohon maaf. Al-jamilati adalah naat kepada alhan ya. Ya. Ustaz, saya nak tanya, yang yatanawala digunakan 2 kali. Pertama kali yatanawala ta'am, maknanya dia mengambil makanan, maknanya dia memakan. Ya. Kemudian yang kedua yatanawala mizmara. Mizmara seruling. Macam mana dia gunakan satu untuk makan, satu untuk barang yang tidak boleh dimakan? Ya. Yatanawal di sini dalam apa? Maknanya bisa bermakna mengambil, bisa menerima, bisa juga mengambil. Oh. Kalau yatanawala mizmar berarti mengambil suling. Menggunakan, Ustaz. Atau menggunakan, benar. Memanfaatkan, menggunakan atau apa ya? Kalau suling itu apa? Ya memanfaatkan, menggunakan, betul Ibu Masna. Jadi maknanya ini kata yang mustarok. Satu kata ada beberapa makna. Oh, okay. Tergantung konteksnya. Nanti kalau kita terjemahkan, liyatana wala ta'amahu, itu maknanya untuk menikmati makanannya. Menikmati makanannya dan kemudian mengambil serulingnya. Wayugoni atau wayugonia ini Bapak Ibu. Bernyanyi. Seharusnya wayugonia ma'tuf kepada yatanawala ini. Mansub. Tolong perbaiki. Oh, yo. Wayugonia. Maf'ulun bih. Bukan maf'ul bi, ma'tuf kepada yatanawala. Fi'il mudhari tidak bisa jadi maf'ul. Maf'ul itu isim. Wa yughanniya ba'dal alhanil jamilati thumma yanamu atau yanama? Yanamu. Patut yanama. Harusnya yanama. Tipo, kenapa yanama? Kenapa yanama? Ma'tuf kepada Yughanniya. Ini salah lah Ustaz Gimana Ibu? Yanamu salah lah. Salah Ibu. Summa yanama harusnya. Summa yanama wa yastaiki. Wa yastaikizo. Tolong perbaiki. Wa yastaikizo. Tolong perbaiki. Saya juga perbaiki. Wa yughanniya ba'dal alhan al-jamilah summa yanama qalilan wa yastaikizo. Liyatafaqqada aghnamahu. Liyatafaqqada. Mudhari yatafaqqadu. Mazid atau mujarrad ini? Mazid. Ya? Mazid. Wazalin. Tambahannya apa? Ta dan tasydid. Dengan tasydid. Ta dan tasydid. Apa mujarradnya? Faqada. Faqada yafqidu. Faqada.
Faqada. Yafqidu suwa'al malik ya. Yatafaqad mencari-cari. Aghnamahu kambing-kambingnya. Wa indal asri ya. Yatafaqada makna Mencari-cari. Yatafaqada mencari-cari. cari-cari ya. Mencari-cari. Kalau penggembala istirahat sedangkan kambingnya merumput, setelah kambingnya kenyang mungkin sebagian ada yang berbaring gitu ya, atau apa sih namanya ya. Kambing kalau sudah beres makan merumput kenyang, apa yang dilakukan oleh kambing? Duduk ya. Duduk-dudukan apa? Kalau bahasa di sini ngedepong. Berehat. Ya rehat lah, berehat. Santai lah, santai. Nah, atau mungkin ada yang bermain-main jauh kan. Nah, Ya. si penggembalanya ini Hamidnya ketika dia sudah bangun, dia mencari-cari kambing. Karena kambingnya bukan punya dia. Kambingnya kambing siapa? Kambing desa. Maksudnya kambing penduduk desa. Kambing desa. Ahlul Qaryah. Ahlul Korea. Penduduk desa. Penduduk kampung. Yatafaqqada aghnamahu, baik. Wa 'inda al-'asri yajma'u aghnamahu wa ya'udu biha ila al-qaryati sa'idan. Pada saat asar ia mengumpulkan kambing-kambingnya wa ya'udu biha ila al-qaryati sa'idan, dan pulang bersama kambing ke desa, ke kampung. Sa'idan, mana sa'idan? Sa'idan dengan Gembira. gembira. Dengan bahagia. 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 Kalau di Indonesia itu ada perbedaan antara bahagia dan gembira. Kalau di Melayu ada beda tidak? Gembira sama bahagia? Sama lah Ustaz. Sama juga lah. Sama ya? Kalau di kita, di Indonesia beda Bu, bahagia sama gembira. Kalau bahagia itu di hati. Kalau gembira itu terlihat ekspresinya cerah ceria, gembira. Bisa berteriak, ekspresi wajahnya, mukanya itu cerah ceria. Nah, kalau gembira, kalau bahagia itu hati. Tak terlihat. Betul lah. Tidak selalu orang bahagia menampakkan kegembiraan yang terlihat oleh orang-orang sekitar. Nah, kalau gembira bahasa Arabnya bukan sa'id. Isra. Farah, farihan. Farihun. Pernah dengar ya, farihun ya? Ya, benar. Ini gembira. Farihun gembira. Artinya ekspresif gitu. Kalau sa'id bahagia. Dia beza Ustaz, bahagia dengan gembira. Bahagia itu adalah aktivitas hati, gembira adalah aktivitas tubuh. Ekspresi wajah. Macam mana Ustaz? Bahagia adalah jiwa, Jiwa. gembira adalah raga. Raga. Bahagia hanya ada dalam hati, gembira terlihat dalam gerak tubuh dan mimik muka. Pada wajahnya nampak. Pada wajahnya. Nampak ceria. Nampak. Nah, bahasa Arabnya beda, Bu. Kalau gembira adalah farihun, kalau bahagia adalah sa'idun. Sa'id. Sa'id. Sa'id bahagia. Farihun gembira. Ya Ustaz. Kalau surur, Surur. Nah, surur itu riang, gembira, sama dengan farih. farih. Surur. Sobahus surur. Pagi yang menggembirakan. Baik, satu arina lagi ya. Fakkara Hamidun dzata yaumin. Ketemu lagi dengan dzata yaumin. Masih ingat data ya? Ini sudah Ya. pernah kita bahas. Ya, betul. Jadi dzarab nih atau maf'ul fihi. Fakkara fi'il, Hamidun fa'il, dzata yaumin dzarab. Wa qala li nafsi. Perhatikan Bapak Ibu, setelah kata qala harus diikuti oleh li. Qala li nafsi artinya berkata kepada dirinya. Dirinya sendiri. Hamid
berkata kepada Mahmud. Bahasa Arabnya bagaimana? Qala Hamidun li Mahmudin. Nah, begitu. Qala Hamidun li Mahmudin. Hamid berkata kepada Mahmud. Nah, kepada di situ menggunakan li, bukan ila. Kalau kita berkata qala Hamidun ila Mahmudin, salah. Mengapa? Karena setelah kata qala harus diikuti oleh li. Begitu. Ini uslub juga. Wa qala li nafsihi limadza la askharu min ahli al-qaryati. Mengapa saya tidak mengolok-olok atau mengejek penduduk kampung? Wa qala yufakkiru fi tariqatin, dan ia mulai berpikir. Akhadha af'al apa ini? Fi'il apa? Fi'il Madi. fi'il madi. Benar, fi'il madi. Fi'il syuru'. Af'al syuru'. Af'al Bagus, syuru'. masih ingat. Akhadha yufakkiru, akhadha fi'il madi, yufakkiru fi'il mudhari'. Berarti akhadha di sini maknanya bukan mengambil, tapi maknanya Mula abada'a. mulai ibadah. Hamid mulai berpikir fi tariqatin, tentang suatu cara yumazihu biha ahlal qaryati. Yumazihu mazid tambahan alif, mazaha. Ingat tidak fungsinya alif setelah fa'il tambahannya? Alif. Saling atau mengajak orang Saling. untuk berbuat seperti pekerjaan. Jadi mengajak orang penduduk desa untuk bercanda gitu. Saling mengajak. Ya, karena diajak berarti kan nanti saling. Yumazihu biha ahlal qaryati. Saling apa Ustaz maknanya? Bercanda. Berjanda. Mengajak bercanda. Bergurau. Bergurau. Nah, bergurau, mengajak bergurau. Oh. Hamid mulai memikirkan suatu cara yang dengan cara itu ia ingin mencandai atau mengguraukan, nggak ada ya, mencandai penduduk kampung. Bergurau. Ya, menggurau, bergurau. Ia ingin bergurau dengan penduduk kampung. Fasu'ida Hamidun ila syajaratin 'aliyatin. Ma mana su'ida? Panjat. Ya, memanjat atau Memanjat. menaik. Pernah menaik. Kalau pohon berarti memanjat. Panjat pokok. Kalau gunung naik. Mendaki. Kalau gunung mendaki. Gunung mendaki, benar. Ya. Mendaki, menaik, memanjat, bahasa Arabnya boleh gunakan kata su'ida. Su'ida. Wa su'ida Hamidun ila syajaratin 'aliyatin. Hamid memanjat sebuah pohon yang tinggi. Wa akhadha yasruhu. Tu akhadha lagi. Akhadhanya fa'al syuru' ya. Yasruhu, mana yasruhu? Menjerit. Menjerit, berteriak. Berteriak. Kalau apa? Memekik ya, mekik. Memekik. Memekik ya, memekik. Bisautin alin. Sama dengan akhadha yufakiru tadi Ustaz ya kat sini. Apa Bu? Akhadha yasruhu. Sama ke dia punya tu. Akhadhanya tu maknanya. Akhadha maknanya mulai. Mulai. Kita mengambil ya Ustaz ya. Bukan mengambil, bukan. Bukan. Mengapa? Karena setelah akhadha, begini. Kapan akhadha bermakna mengambil? Kapan akhadha bermakna mulai? Caranya lihat kata setelah akhadha. Kalau setelah kata akhadha adalah fil mudhari, maka akhadha itu maknanya adalah mulai. Mulai atau mula. Tapi kalau setelah akhadha adalah isim atau isimnya khususnya yang mansub ya, maka akhadha maknanya mengambil. Kalau setelah kata akhadha diikuti oleh fi'il mudhari, maka akhadha maknanya adalah mengambil, mulai. 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 Saya ulangi.
Kalau akhoda diikuti oleh fi'il mudhari, maka akhoda maknanya adalah Mula. mula atau mulai. Kalau akhoda diikuti oleh isim yang mansub, fathah, maknanya mengambil. Ambil. Begitu ya? Ya. Baik. Ustaz, kalau akhadha diikuti oleh fi'il yang mansub, dia jadi mansub kenapa? Gimana Bu contohnya? Tadi Ustaz kata kalau akhadha diikuti oleh Isim. fi'il Isim yang mansub. Oh, isim. Isim. Oh, isim mansub. Ya, ya, ya. Oh, tadi saya salah sebut ya, fi'il yang mansub ya. Mungkin Maaf. saya dengar silap. Maaf. Betul. Oh, isim mansub. Ya, Okey. isim mansub. Masuk. Akhoda diikuti oleh fi'il mudhari, maka akhoda maknanya mulai. Ya. Akhoda diikuti oleh isim yang mansub, maknanya mengambil. Oh, ya. Okey. Ya, gitu. Baik. Sikit lagi ya. Bisautin alin az-zi'ba az-zi'ba. Laqad hajama az-zi'bu ala aghnamikum anqiduni anqiduni. Ini lebih panjang ya obrolannya apa? Bual-bualnya panjang. Pembicaranya panjang. Laqad hajama, ma mana hajama? Celaka. Menerkam. Menyerang. Oh, menerkam. Oh, okey. Attack, menyerang. Memangsa. Menerkam ya. Ustaz. Menerkam. Menerkam, benar. Ha. Menyerang, menerkam. Laqad hajama dhi'bu ala aghnamikum. Serigala menerkam embe-embe kalian. Maaf, kambing-kambing kalian. Domba-domba. Domba-domba kalian. Embek-embek. Sama apa bahasanya ya? Embe juga ya? Kita pakai kambing, Ustaz. Kambing. Kambing je Ustaz. Tak panggil embek-embek. Suaranya. Iya. Di sini juga namanya embe, Bu. Ada kambing, ada domba, ada embe ya. Ya. Embek lain ya, Ustaz. Lain? Di sana lain? Kita tak pakai embek, kita pakai kambing. Ya. Baik. Angkiduni, angkiduni. Apa artinya? Tolonglah aku, tolonglah aku. Angkidu, fi'il apa ini? Fi'il amar. Amar. Mazid mujarad. Mazid. Mazid. Apa fi'il madinya? Angqadha. Angqadha mudhari'nya? Yungkidu. Angqadha yungkidu angkid. La tungkid. Ya. Enak tuh, sudah tahu sorof enak. Ya. Udah panjang ini. Yang sisanya silakan Bapak Ibu lanjutkan sendiri di rumah. Ya. Yang jelas ini ceritanya menarik juga, tapi sama dengan kemarin alurnya, hanya kosakatanya lebih banyak, ceritanya lebih panjang. Dan bahasa Arabnya juga banyak kosakata yang sebagian baru. Baik, segitu dulu Bapak Ibu, silakan ada mau tanya. Silakan mau menyampaikan soalan. Ustaz, yasruhu madinya saraha. Soroho, betul. Saraha pada cerita yang sebelumnya kita ada saha. Sama maknanya. Maknanya sama. Soroha, soroho sama. Za'aqa, Za'aqo. saha, semua sama. Bagus. Jadi kita minimal punya 3 mufradat untuk makna yang sama, menjerit, memekik. Soha, soroho, za'aqo. Nambah kosakata, menambah mufradat. Soha, soroho, za'aqo. Maknanya sama. Menjerit, memekik, berteriak, bersuara keras, itu za'aqo, soroho, soha. Alhamdulillah tuh tahu banyak ya jadi. Ya nanti kalau misalnya lupa lagi enggak apa-apa Ibu, biasa. Ya. Baik. Ada lagi mau tanya? Ya baik Bapak Ibu, saya berharap ini alinea berikutnya 3
alinea 3, mohon maaf, alinea yang 3 berikutnya, yang keempat, 5 dan 6, silakan Bapak Ibu baca sendiri dulu di rumah ya. Nanti minggu depan kita sekilas saja, karena kita berikutnya bisa masuk kepada pertanyaan-pertanyaan pada muka surat 37. Insya Allah. Kenapa tidak ini? Karena kita sudah tahu ceritanya, hanya ada variasi. Ini kayak halaman 36 nih, ada ha, itu maksudnya tertawa ya. Ketawa. Ketawa, ha, Dia gitu. ketawa. Ini bukan domir mutasil, bukan domir, bukan. Dikira domir dia gitu, bukan. Bukan. Nya. Nya, benar. Ibu Masna ya. Nya, bukan ya. Ini ketawa. Orang Arab ketawa juga sama ha. Bukan hua gitu ya. Begitu. Baik, Bapak Ibu, ada mau tanya? Cukup. Cukup ya. Alhamdulillah. Oh ya, buat yang baru bergabung, ini kita pembelajaran ini direkam, di recording, dan insya Allah kita akan publish rekaman ini di channel Arab Mudah Channel ya. Nah, ini sudah berjalan cukup lama belajar kita, sehingga bagi yang baru bergabung malam hari ini, kalaupun mau menyimak materi pelajaran yang sebelumnya, bisa lihat di video sebelumnya di Arab Mudah Channel, ada beberapa judul yang sudah kita publish di sana. Semoga itu bisa bermanfaat, membantu ya. Baik, itu saja barangkali. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbil qadim insyaallah. Natlubu minkum al-afwa in wajadtum minni khata'at katsirah minni wa arjukum an ta'funi katsiran. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala fadlikum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.